Halo Sagittarius dan juga Crosswatcher, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Pada kesempatan kali ini kembali lagi saya bakal membacakan secara general reading ya. Dan video ini bersifat timeless. Kita sekarang sudah sampai di zodiak yang ke-9 ya. Kita sudah sampai di zodiak yang ke-9, yaitu kita bakal bacain Sagittarius. Mudah-mudahan buat Sagittarius sudah siap standby dan mendengarkan video ini sampai selesai. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk Crosswatcher, silahkan nonton video ini sampai selesai juga. Karena siapa tahu nanti ada kait-kaitannya juga dengan kamu, ada berhubungan juga dengan kamu juga, oke? Yang jelas untuk Sagittarius silahkan untuk menyimak. Kira-kira pesan 6 bulan ke depan itu apa buat kamu? Karena tema kali ini masih sama juga tentang kehidupan dan percintaanmu 6 bulan ke depan. Kehidupan dan percintaanmu 6 bulan ke depan. Kita lihat teman-teman. Yang jelas kita bisa melihat dari sisi kehidupan, berarti ada karir, bisnis, usaha, rezeki, dan keuangan, gitu kan. Terus kemudian percintaan berarti hubungan asmara kamu, bagaimana kondisi dan situasinya. Kita bakalan cek, clarify lebih jauh lagi energinya, kita akan cross-check lebih dalam lagi energinya seperti apa. Dan teman-teman, silahkan untuk kamu yang pengen melakukan personal reading, silahkan aja kamu bisa melakukannya bersama saya dan bisa hubungi kontak person atau kontak yang sudah tertera di WA atau di video kiri kanan atas ini ya. Teman-teman boleh melakukan personal reading, bisa juga melakukan konsultasi ya. Personal reading dan konsultasi itu jadi satu. Terus kemudian mungkin teman-teman ada yang juga kepengen melakukan semacam kayak ruatan gitu kan, atau pembersihan energi, pembukaan aura, bersih energi, buka aura, memperbaiki energi, memperbaiki aura. Ada beberapa langkah nanti yang saya lakukan dan saya akan bantu buat teman-teman yang ngerasa bahwa kayaknya hidup kamu kayak banyak sekali kesialan, apes gitu kan, terus kemudian rezeki juga kayaknya susah. Atau bahkan kamu yang ngerasa kehidupan kamu atau badan kamu tuh kayak sering kurang sehat gitu kan. Badan mungkin sering kayak berat gitu kan, ada energi-energi yang mungkin nggak bagus di dalam diri kamu, tapi kamu nggak ngerti bagaimana cara melepaskannya. Oke, kita akan bantu teman-teman, karena di sini saya memiliki beberapa metode untuk ruatan, healing terapi, atau hipnoterapi, dan sebagainya. Nanti kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dan kamu boleh tanya-tanya dulu, konsultasikan dulu, kira-kira kamu tepatnya pakai program yang mana, gitu ya. Silahkan boleh tanya-tanya dulu, jadi nggak usah khawatir. Kalau tanya-tanya dulu nggak apa-apa kok, santai aja ya. Oke, Sagittarius, kita akan lihat seperti apa Sagittarius 6 bulan ke depan dari sisi kehidupan dan juga percintaan Sagittarius. Oke, kita lihat teman-teman. Kita buka satu persatu. Ada Innocence, Earth, Magic, ada Generation, Shape-shifting, ada Bridge. Geser lagi, ternyata kurang pas. Oke. Kita akan lihat teman-teman ya, kita udah ada Innocence, Earth, Magic, ada Generation, Shape-shifting, ada Bridge. Kita akan lihat seperti apa teman-teman. Untuk Sagittarius kita dengerin dan jangan skip videonya, tonton sampai selesai karena ada banyak pesan yang harus kamu dengarkan. Oke, teman-teman, saya mungkin melihat ke sisi hubungan kamu dulu dengan dia gitu kan. Sepertinya kamu dan dia sekarang ini sedang sedikit ada persoalan dan juga konflik yang sangat mengganggu kamu. Dia kayaknya sering kali melakukan kesalahan gitu loh. Dia sering melakukan kesalahan, dia melanggar aturan-aturan yang harusnya tidak dilanggar atau komitmen. Tapi sepertinya dia tuh kayak yang ngerasa nggak bersalah, dia kayak polos aja gitu kan. Dia kayak yang ngerasa nggak bersalah dan kayak nggak ada apa-apa. Dan itu membuat kamu kayak yang sebel banget gitu kan, dan terbebani juga dengan kondisi itu. Kadang-kadang masalah-masalah sepele yang muncul, tapi karena itu saking seringnya berulang-ulang, maka ini bikin bete banget buat kamu gitu. Kamu ngerasa bete banget. Kemudian di sini kayak ada semacam hal-hal yang kamu beranggapan berpikir bahwa ini kok kayak diulang-ulang terus gitu kan, kesalahan.
padahal kemarin sudah minta maaf, terus kemudian kesalahan ini kayak diulang-ulang lagi. Jadi kamu lama-lama kayak jenuh gitu loh, jenuh, bosan gitu kan. Dan tidak hanya itu, saya melihat di sini kamu kayak yang ngerasa kayak emosi negatif kamu makin lama kayak makin numpuk gitu loh. Jadi menghadapi dia itu kayak yang makin lama tuh kayak bikin energi kamu tuh kayak yang nggak bagus, makin nggak bagus gitu loh. Bahkan kalau saya lihat di sini ada pengaruh energi buruk dari dia. Kalau boleh saya lihat, mohon maaf ya, energi dia mungkin kayaknya banyak mengkontaminasi kamu, dan itu membuat kamu tuh kayak yang energi kamu sendiri jadi jelek gitu loh. Bukan karena energi kamu jelek karena diri kamu sendiri, tapi kamu terpengaruh dan terkontaminasi oleh energinya dia. Nah, ini sebetulnya sangat berbahaya dan sangat tidak bagus ya teman-teman, karena ketika ini dibiarkan terus-menerus, maka otomatis kamu yang akan jadi korbannya. Karena bagaimanapun juga ya, energi yang besar itu akan mengalahkan energi yang kecil. Jadi kalau kamu energinya lemah, dia energinya lebih kuat, lebih besar, maka kamu akan kalah. Meskipun dia energinya jelek tapi besar, kamu energinya bagus tapi kecil, lemah, tetap aja kamu akan kalah. Gitu. Nah, di sini ada kayak semacam pengaruh-pengaruh yang memang cukup kuat ya. Jadi kamu sepertinya kadang-kadang kepengen lepas dari dia, tapi kamu kayak yang nggak mampu, nggak berdaya. Sehingga kamu tuh kayak yang akhirnya kayak dilema, galau, sering bimbang gitu kan. Gue kalau misalnya terus kok kayaknya nggak kuat gitu kan, tapi kalau misalnya gue lepas kok kayaknya gue nggak bisa lepas dari dia gitu loh. Itu yang saya rasakan dari hubungan kamu bersama dia tuh kurang lebih seperti itu. Dan ini sudah berlangsung agak lama ya, kalau saya lihatnya seperti itu teman-teman. Jadi untuk Sagittarius ini sebetulnya udah banyak mengalah banget dari keegoisannya dia, dari perangai-perangai kasarnya dia atau perangai-perangai kekerasannya dia. Dia selain egois, selain keras, dia tuh kayak yang nggak mau tahu banget gitu loh. Jadi kurang berempati. Jadi ada sesuatu yang terjadi di kamu, dia tuh kayak yang nggak bisa ngertiin gitu loh. Kayak yang cuek, kayak nggak ada apa-apa, kayak polos-polos gimana gitu loh, polos-polos nyebelin gitu loh. Jadi itu yang saya lihat seperti itu teman-teman. Sehingga di sini kamu ngerasa kayak yang dipermainkan banget gitu loh. Itu kalau dari sisi hubungan kamu. Dan kamu udah ngalah banget. Terus dia yang kayak nggak peduli. Padahal di sini kamu sudah sangat-sangat ngalah, udah sangat-sangat bersabar gitu loh. Tapi itu tadi semuanya kembali ke kamu lagi teman-teman. Karena saya lihat di sini sekali lagi, kamu pengen nerusin hubungan ini, tapi kamu kayak yang sebenarnya udah nggak kuat. Ada bayang-bayang dari perbuatan dia yang sepertinya sudah sulit kamu maafkan. Jadi sebenarnya kamu udah susah sekali memaafkan kesalahan-kesalahan dia atau kesalahan yang sudah pernah dia lakukan. Dan itu bisa dibilang kesalahannya kategorinya fatal. Ya. Dan kamu sebetulnya udah kebayang-bayang terus gitu. Di tengah kebahagiaan kamu, di antara rasa senang kamu, di antara rasa getaran-getaran cinta yang ada di dalam diri kamu kepada dia, itu di situ kayak disertai energi yang kurang bagus akibat perbuatan dia. Nah, perbuatan dia itu bisa jadi perbuatan-perbuatan yang kemarin baru saja dia lakukan, atau beberapa waktu dilakukan, atau sebuah kesalahan yang dia lakukan, atau bisa jadi itu di masa lalunya yang benar-benar membuat kamu tuh nggak habis pikir, dan akhirnya kamu kayak yang ngerasa kayak yang sering inget, sering kepikiran gitu kan, dan itu membuat kamu tuh kadang-kadang emosi tidak jelas. Kamu yang lagi happy, lagi senang, lagi tenang, bisa tiba-tiba tuh kamu yang emosi dan marah-marah nggak jelas gitu loh. Dan itu semua karena keingetan itu. Di sini makanya kamu rasanya tuh kayak berubah-ubah gitu. Kadang mood, kadang enggak, kadang bete, kadang seneng, kadang apa segala macam. Gitu ya teman-teman. Oke, kita akan melihat dari sisi yang lain. Kita akan melihat dari hubungan kamu dengan teman-teman barangkali di kantor dan sebagainya. Kita akan melihat juga untuk masalah kehidupan kamu lebih jauh seperti apa. Dan nanti mudah-mudahan saya bisa memberikan sedikit saran nih teman-teman. Saran, masukan. Bukan berarti menggurui, tapi paling tidak saya memberikan saran atau advice. Dan itu semoga bisa bermanfaat buat kamu, karena
Saya yakin sih bahwa ketika kita lagi dihadapkan dengan masalah yang cukup mengganggu, ya bagaimanapun kita butuh advice, masukan, saran dari orang lain atau teman, sahabat, atau siapapun yang kamu percaya. Dan siapapun yang kamu anggap dia memiliki kemampuan. Ada Death. Nah, di sini Death udah jelas ya. Nanti akan saya berikan jawaban atas hubungan kamu tadi yang situasi dan kondisinya seperti itu. Ada lagi The High Priestess. Oke. Satu lagi. Ada Four of Pentacles. Kemudian ada Ace of Swords. Wheel of Fortune. Oke. Baik, teman-teman. Kita bisa lihat di sini kartu Death ini menunjukkan bahwa kalau saran dari hubungan kamu itu adalah mulailah dengan sesuatu yang baru. Di sini ada Ace of Swords. Punyalah keberanian, ketegasan, gitu loh. Jangan pernah takut. Maka dengan keberanian dan ketegasan, setidaknya kamu akan bisa lepas dari situasi yang sebetulnya sudah sangat mengganggu dan sudah sangat menyiksa kamu juga. Oke. Kemudian karena kondisi ini dan situasi ini sudah cukup mengganggu di masalah rezeki kamu juga, mengganggu juga di masalah finansial kamu dan juga pekerjaan kamu. Ya, jika ini diteruskan, sepertinya semakin lama semakin memburuk teman-teman kondisinya. Karena gini, saya memiliki banyak pengalaman, baik pengalaman saya secara pribadi maupun pengalaman dari orang lain ataupun klien-klien saya. Dimana ketika kondisi energi kita buruk, aura kita jelek, gitu kan, otomatis itu akan berpengaruh pada kehidupan kita, kesehatan kita, keuangan kita, rezeki, dan sebagainya. Bahkan ada orang-orang yang kemudian merasa kayak apes terus, sial terus, bisnis gagal, gitu kan, ketipu lah, dan sebagainya, kehilangan uang, kehilangan dompet, kehilangan HP, dan sebagainya. Nah, itu sangat mengerikan sekali. Jika pola-pola ini sudah terjadi, maka ada benar-benar berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kamu, dan itu harus kamu lakukan yang namanya healing terapi, pembersihan energi, buka aura, atau mungkin kayak semacam pembersihan energi-energi buruk, ritual, ruatan lah dan sebagainya. Ya, karena itu penting sekali ya untuk membuang energi buruk yang melekat di dalam diri kamu. Terus saya melihat lagi bahwa keuangan kamu saat ini juga sudah mulai agak terganggu, atau bahkan antara ini maju mundur ya, ada yang sudah mulai terganggu, ada yang sudah sangat terganggu, atau sudah memiliki gejala-gejala itu, gitu loh. Nah, itu harus diperhatikan ya teman-teman, supaya kamu lebih safe ke depannya, lebih aman, karena saya yakin bahwa pesan di sini sudah jelas, gitu loh. Akhiri hubungan ini dan mulailah dengan lembaran baru. Dan mengakhiri hubungan ini, teman-teman, tidak harus kemudian kamu putusin dia, selesai dengan dia, terus kamu dapetin orang lain, pasangan baru seketika atau langsung. Tidak seperti itu. Ya, akan lebih bagus sebetulnya ketika kamu, istilahnya tuh clearkan dulu, ya, beresin dulu, clearkan dulu, supaya apa? Energinya tuh benar-benar bagus, benar-benar clear, benar-benar kuat lagi. Karena kalau misalnya masih belum clear, terus kemudian kamu melangkah lagi, takutnya juga itu jadi bumerang buat kamu, karena ada sirkulasi energi yang masih belum beres, tapi kok masih dipaksakan untuk melangkah lagi. Sama ya, ini adalah Ace of Wands dan ini Ace of Swords. Pesannya kurang lebih sama. Melangkahlah dengan keberanian, ya, dan melangkahlah membuka lembaran baru dengan keyakinan, ya, keyakinan dan keteguhan keyakinan yang kuat, yang teguh, gitu loh. Oke, teman-teman, sebenarnya pesannya semuanya sudah cukup jelas, gitu kan, antara baris pertama, kedua, dan ketiga itu sudah ada sinkronisasi energi yang ini ya, misalnya ini. Nah, di sini kebimbangan yang selama ini kamu miliki sudah saatnya untuk ditegaskan gitu, bahwa ini nggak bisa begini terus. Gitu.
tegasnya bukan ke siapa-siapa, tapi ke diri kamu sendiri untuk membuat sebuah keputusan yang tegas sehingga kamu bisa segera lepas dari situasi ini. Karena saya melihat nih di sini kebimbangan kamu itu udah lama. Bahkan kamu sampai akhirnya kayak yang terjerat dengan situasi kamu sendiri, kayak apa ya? Kayak terpenjara oleh pikiran kamu sendiri. Nah, ini saatnya teman-teman, untuk benar-benar kamu bisa lepas dari situasi ini dan lepas dari penjara-penjara pikiran kamu sendiri. Ada semacam kemelekatan nih yang saya lihat di sini, kemelekatan yang sudah sangat kuat. Kamu khawatir kehilangan dia, khawatir nanti tidak ada lagi yang seperti dia, gitu kan? Padahal seperti dia belum tentu bagus, tapi kamu meyakini bahwa kok rasanya berat, gitu kan? Dan itu wajar, teman-teman. Perasaan-perasaan seperti itu, semacam itu wajar karena ada sesuatu yang sudah kamu tertanam di bawah sadar kamu. Ini sempat saya bahas kemarin di beberapa video yang lalu, ya. Jadi sudah tertanam dalam diri kamu dan ini menjadi sebuah kemelekatan, sehingga kamu ngerasa kalau misalnya tanpa dia kayak ada yang hilang, hampa dan sebagainya. Padahal ketika ada dia pun malah menyiksa dan sebagainya. Itu, ya. Jadi memang harus tegas ya teman-teman di sini, karena dengan ketegasan itu adalah satu-satunya untuk membuat kamu bisa melangkah lagi, ya. As of once, ketegasan, lalu kamu fokus bekerja lagi, memperbaiki ekonomi, finansial, pekerjaan kamu, insya Allah nanti semuanya akan membaik. Di sini ada Age of Pentacles, simbol di mana kamu nanti akan mendapatkan rezeki-rezeki yang semakin bagus, ya, kesejahteraan, kemakmuran yang semakin baik. And semua itu harus butuh proses, gitu kan? Gitu teman-teman. Sebagai gambaran gitu sih. Jadi mudah-mudahan ini bisa diterima, karena kalau di sini sarannya adalah ya jangan diterusin hubungan yang sudah toksik ini, karena ini membuat kamu semakin tidak berdaya. Kamu nggak bisa menikmati kemerdekaan kamu, gitu kan? Ingat, hidup hanya sekali dan kamu harus punya kemerdekaan, ya, yang harus kamu nikmati. Jangan sampai kamu berada di bawah tekanan-tekanan terus seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan kalau misalnya nggak resonate, ya nggak apa-apa, karena memang ini general reading, maka tidak semuanya akan resonate. Dan buat yang kepengen resonate, kepengen yang akurat banget gitu ya, silahkan kamu bisa personal reading bersama saya dan bisa chat langsung ke nomor yang tertera atau dilihat di deskripsi. Oke? Ada banyak program yang bisa kamu ikutin. Teman-teman, sehat selalu. Semoga kita semuanya diberikan umur yang panjang dan barokah, rezeki yang mudah dan berlimpah, dan selalu bahagia. Oke, saya Dhamma Raji. Sampai jumpa.